Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, memberikan kesehatan, memudahkan segala aktivitas kita, dan memudahkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas ain, adalah penyakit ain ya. Apa itu ain? Kita kutip dari fatwa Lajnah Ad-Daimah, ain adalah terkena sesuatu dari mata, asalnya dari kekaguman orang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Rasulullah SAW bersabda, ain itu benar adanya. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Apa itu ain? Ain seperti yang kita sebutkan dan fatwa Lajnah Daimah adalah penyakit pandangan mata, entah itu hasad, entah itu kita kagum kepada saudara kita yang kita pandang. Bahkan orang yang kita kagumi pun itu juga akan terkena ain apabila kita tidak memuji Allah atau mendoakan saudara kita. Diriwayatkan dari Imam Malik, suatu saat Sa'al bin Hanif mandi di Lahar. Kita bacakan hadisnya karena cukup panjang. Suatu saat ayahku Sa'al bin Hunayf mandi di Al-Khar. Ia membuka jubah dan ia pakai, dan Amir bin Rabi'ah ketika melihatnya, dan Sa'al adalah seorang yang putih kulitnya serta indah, maka Amir pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka Sa'al pun sakit seketika di tempat itu, dan sakitnya semakin bertambah parah. Hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW, yang Sa'al sedang sakit dan tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengajak Sa'al, menjenguk Sa'al. Lalu Sa'al bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sa'al. Maka Sa'al pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah. Jadi salah satu obat seseorang itu terkena ain adalah bekas air wudhu seseorang yang memuji kita tadi, tapi dengan catatan bahwa kita sudah bisa pastikan bahwa orang itulah yang menyebabkan
kita terkena penyakit ain, maka kita bisa meminta tolong kepada orang itu untuk dia berwudu, dan air wudunya pun bisa disiramkan ke kita. Selain itu, ain juga bisa diruqyah sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta diruqyah oleh Rasulullah SAW. Jadi, teman-teman, terus saudaraku sekalian, apabila engkau melihat kekaguman, kagum kepada saudaramu, entah itu dari anaknya, entah itu dari kendaraannya, entah itu saudaramu terlihat ganteng, atau saudaramu terlihat cantik, atau segala apapun bentuknya kagum, makalah doakanlah saudaramu atau saudarimu dengan doa yang keberkahan, atau barakallahu fik, atau pujilah Allah, karena kita tidak tahu apakah kaguman kita bisa menimbulkan aib pada saudara kita. Demikian pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.